Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersukacita di dalam menjalani setiap hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang terus kami rasakan hingga hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan. Sebentar ya Tuhan, kami mau merenungkan akan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-12. Namun saya hanya akan membaca ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di perantauan. Firman Tuhan ini memberikan kekuatan sekaligus menasehatkan mereka bahwa sebagai orang-orang percaya, umat pilihan Allah yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan harus menunjukkan identitas mereka sebagai orang percaya di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehatkan kamu supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Artinya umat Tuhan harus bisa tampil beda. Ketika orang-orang di sekitar mereka hidup di dalam kecemaran, maka sebagai orang percaya mereka harus menunjukkan identitas mereka sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan di sana, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi jelas sekali identitas mereka sebagai orang-orang percaya harus nampak di dalam kehidupan mereka sehari lepas sehari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini pun tentunya juga harus menjadi bagian daripada kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam berjemaat, dalam berbangsa, bernegara, marilah kita boleh menunjukkan sikap hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, sesuai dengan pekerjaan kita, biarlah orang lain melihat bahwa Kristus sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Melalui tutur kata kita, melalui perilaku kita, cara berpikir kita, biarlah semuanya menunjukkan bahwa Kristus hidup dalam hidup kita. Kita memuliakan Dia melalui perkataan dalam kita bergaul dengan sesama kita. Sehingga di dalam ayat 12 yang tadi kita baca dikatakan di sana, dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Dari perbuatan kita, dan akhirnya orang akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami baca
dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kembali kami diingatkan akan identitas kami sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus. Biarlah kami hidup di dalam pengharapan, di dalam kasih, sehingga setiap orang ya Tuhan boleh melihat bahwa Kristus sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.